Saya tidak bermaksud kok menyakiti Dedek Lesti, tapi kok sampai seperti ini. Yang Bilar mungkin tidak sadari bahwa kekerasan yang biasa Bilar lakukan dengan kemarahan-kemarahannya itu kan sebenarnya sudah lama dikomplaining sama yang foto Lesti dulu. Tadi dia datang pas nih hari ini kan. ya. Hari ini. Gimana? Lesti fokus ya, kelihatan di sini fokus, dia tidak terganggu dengan mau kiri mau kanan, enggak, dia fokus ya. Jadi terlihat di sini bahwa Dedek Lesti itu tidak ingin pikirannya diganggu oleh berbagai hal ya. Dia tidak ingin sorotan media apapun itu mengganggu dia fokus hanya untuk masalahnya saja. Kalau ditanyakan bagaimana perasaannya saat ini, ya hancur juga pemirsa, sama seperti Bilar, sama hancurnya. Cuma bedanya Dedek Lesti sekarang terlihat lebih tenang ya. Kalau dilihat ya dari video foto sebelumnya itu kan kelihatan sekali matanya kosong ya. Walaupun sekarang kelihatan juga masih agak sedikit kosong, tapi tetap fokus. Dia tahu ke arah mana, saya tahu harus fokus kemana. Walaupun Dedek Lesti saat ini juga hatinya sedih ya, tapi jauh lebih terkontrol, lebih terkendali saat ini. Pun kalau melihat para korban KDRT itu, bisa pemulihannya berapa lama sih? Kira-kira gitu. Seperti Lesti ini. Pemulihannya tergantung ya pada banyak hal pemirsa. Pertama, dukungan dari lingkungannya. Kemudian kedua, seberapa jauh korban KDRT itu bisa memiliki kontrol atas dirinya. Kalau dia merasa ya masalah ini saya bisa punya kontrol, itu lebih cepat pulih. Tapi kalau dia merasa bahwa hidupnya tergantung kepada pihak lawannya, misalnya gini, ada sengketa rebutan anak, sengketa harta, nah itu makin lama pemirsa. Karena apa? Kan yang dipikirin bukan cuma pisahnya aja, ada yang lain-lainnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, seberapa jauh juga dari yang bersangkutan punya motivasi ya di dalamnya ya, self motivation untuk bangkit, untuk berdiri. Tapi Bunda yakin Dedek Lesti nggak butuh lama untuk bangkit. Karena apa? Ada Baby L di situ. Jadi itu yang membuat Baby L itu yang menjadi sumber Dedek Lesti untuk bangkit lebih cepat. Nggak pakai lama kok, ya. Tapi kalau secara karakter Bunda ngeliatnya gimana sih kalau sosok Lesti ini? Dedek Lesti, kalau Bunda lihat Lesti ini karakternya sebenarnya tangguh ya. Dia pandai menyembunyikan, pandai untuk membuat seolah semuanya itu baik-baik saja. Kita baru bisa mendapati ada hal-hal yang aneh ketika tadi ada kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Contoh ketika nyanyi kok tiba-tiba putus di bait-bait tertentu, itu kan sebenarnya tanda ya pemirsa ya. Tapi itu pun juga Dedek Lesti tetap bertahan, nggak mau cerita apa yang terjadi. Ini kan menunjukkan Dedek Lesti ini seorang yang sangat tangguh sebenarnya, pandai banget menjaga hatinya, pandai untuk tidak cerita ke publik apa yang terjadi. Makanya kan kaget semua publik, ternyata rumah tangganya begitu. Dan ini kan terjadi sudah lama ya pemirsa ya, kekerasan ini sebenarnya kan. Jadi dengan ini semua sih Bunda yakin dengan ketangguhan hati Dedek Lesti selama ini, kekuatan batinnya bisa cepat pulih. Apalagi ada Baby L saat ini yang menjadi tanggung jawab Dedek Lesti. Cepat kok pulihnya. Oke. Bun, kalau kan ini mereka menikah nih kan, saat mungkin rumornya kan karena dijodohin netizen pada saat itu. Ya. Mungkin lihatnya gimana? Maksudnya dalam artian sampai akhirnya jadi seperti ini tuh mungkin kan karena mungkin awalnya nggak tahu ya mereka atau enggak, tapi karena di panas-panasin netizen kalian pacaran dong tak nikah, dan akhirnya kan kejadian tapi ternyata endingnya seperti ini. Mungkin lihatnya Bunda gimana? Nyalahin netizen. Karena mungkin pengaruh orang lain lah gitu. Oke. Nikah Dedek Lesti nikah karena pengaruh netizen ya. Terus gimana gitu? Gimana apa, orang Dedek Lesti sebenarnya cinta loh sama Bilar ya. Kalau saja Bilar tidak bertindak terlalu jauh sampai melukai dirinya, ini masih akan bertahan dramanya. Ya. Cuman karena ini sudah terlalu jauh ya, dan Lesti khawatir impactnya nanti akan merugikan dirinya dan lebih banyak pihak, akhirnya
berani Dede Lesti untuk melaporkan Bilar. Kalau nggak keterlaluan sih Bilar masih bertahan kok ini semua dramanya pemirsa. Apalagi ya kayak ini pemirsa, ini respon bibir ikan. Kenapa? Bibirnya ngatup pemirsa. Jadi Rizky memutuskan tidak mau bicara sama sekali, diem ya. Ditanya komentar pun tidak mau diem ya. Kenapa ya Bilar diem? Takut salah kali ya kalau ngomong ya. Karena kemarin dia ngomong juga lewat pengacara juga salah juga kan ya, makin salah. Nah nih ya, mau nangis nih pemirsa. Nahan. Ini kalau bukan karena di depan banyak orang nih udah keluar nih air matanya nih pemirsa, lihat tuh. Ini nahan kesedihan loh, nangis loh, matanya jatuh ke dalam loh, ini masuk loh pemirsa. Dan Bilar ada kebingungan juga, kenapa sih sampai ini harus melanda saya gitu ya. Ya bisa jadi Bilar tidak menyadari bahwa apa yang dibuat itu ternyata efeknya seperti ini, benar-benar nggak nyangka ya. Bilar mungkin berpikir saya tidak bermaksud kok menyakiti Dede Lesti, tapi kok sampai seperti ini. Yang Bilar mungkin tidak sadari bahwa kekerasan yang biasa Bilar lakukan dengan kemarahan-kemarahannya itu kan sebenarnya sudah lama dikomplaining sama Dede Lesti, tapi Bilar kan selalu menganggap itu angin lalu, ya nggak ya. Nah sudah kaget sekarang ya, karena orang kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu yang kasar ya, ketika terjadi kemarahan ya, kekasaran itu ya tidak bisa dikendalikan pemirsa. Kebayangkan Dede Lesti kecil, Bilar gede kayak gini, kalau nyekek kayak apa pemirsa ya. Ya pasti Bilar bisa bilang nggak niat ya, tidak bermaksud begitu, tapi namanya lagi dalam kungkungan emosi, siapa yang bisa mengendalikan pemirsa kuatnya tekanan itu? Nggak bisa ya. Ini kan sebelumnya kan pakai masker udah, cuma mungkin karena sekarang dari awak media akhirnya dilepas. Itu kelihatan sih kalau dia akhirnya kecewa tuh karena maskernya harus dilepas. Nah, ketahuan kan sebabnya. Kenapa kok dia kecewa? Kenapa hampir mau nangis? Karena tadi maskernya disuruh dilepas. Ibaratnya gini loh, orang ketika dia tidak ingin tampil di publik, tentu ingin bersembunyi. Nah, masker itu adalah salah satu cara untuk melindungi seluruh wajahnya tidak terpapar. Tapi ketika dilepas kan terpapar semua. Ya udah, makin nggak kuat Bilarnya, makin sedih, makanya keluar mimik begini, mimik hampir mau nangis gitu ya, seperti ini ya pemirsa. Itu berarti marah, ada marah juga, marah nggak terima, kenapa sih saya harus dipaksa lepas masker kayak gini gitu. Dan itu sesuatu yang nggak enak ya, dalam arti kayak nangis ditahan gitu, sama kayak iyalah, nangis ditahan pemirsa, jadi berkecamuk antara sedih, marah, nggak terima gitu pemirsa. Makanya keluar ekspresi kayak gini ya. Matanya sampai cekung masuk ke dalam ya pemirsa. Itu menandakan bahwa matanya nggak terima diperlakukan seperti itu ya. Ini juga alis kan nyureng. Nyureng begitu kan apa? Marah pemirsa, kayak banteng. Ya. Oke. Sip. Ya, apalagi udah ya. Udah sih tadi foto. Ini apa sih ini? Ini apa? Oh udah kan? Video apa nih? Beda sih, tapi kurang lebih gambar kayak yang tadi. Coba lihat. Oh, ini tampak depan cuma agak jauh sih ini. Yang tadi juga, tadi kan gambar dari sana. Sama, ini dari depan. Oh dia disuruh, dia kan nggak mau tuh, udah terpaksa maju. Buka masker, nah tuh. Tuh kan malu banget dia tuh. Tuh langsung kan mulutnya, langsung kan mulutnya nggak terima, nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong, saya diem aja, harus nunduk terus, malu. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Silakan diambil gambarnya. Mas sengaja disuruh foto ya. Tuh, kasihan ya, nunduk. Ya gitu sih ya. Orang kalau terlalu banyak
Orang kalau terlalu banyak menyimpan banyak rahasia ya pemirsa ya, akhirnya jadi lebih mudah emosi ya. Ya maklumi, apalagi Terakhir Bunda, bisa nggak sih, kan sebelumnya dia mengaku down banget gitu. Itu tergambar nggak di pas saat tadi dia dirilis hari ini ditampilkan di depan umum? Karena sebelumnya dia kayak dipanggil tuh kayak selalu mungkin alasannya alasan sakit, belum siap. Mungkin dengan kehadiran dia saat ini, benar nggak dia mengaku stres dan depresi kelihatannya? kalau dari analisis bahasa tubuh sekarang ini ya, kalau Bunda lihat dia lebih banyak ke pasrah ya. Kemudian tadi ada respon marah nggak terima karena maskernya harus dilepas ya. Tapi kalau ditanya apa benar sebelumnya itu Bilar itu sempat ada tekanan secara psikologis ya, sampai marah karena investasi 4M-nya hilang ya pemirsa ya, bisnisnya 4M hancur, sampai bikin surat kepada presiden karena merasa dihakimi oleh oleh netizen ya pemirsa ya. Jadi menurut Bunda yang ada ketika itu dia nggak terima sebenarnya diperlakukan oleh netizen, merasa dihakimi, padahal menurut Bilar nih dia tidak bermaksud seperti itu ya. Justru ketika Bilar mengatakan ini, itu menunjukkan resistensi dari seorang Bilar dan netizen tambah marah. Syukur Bilar segera pergi ke kantor polisi ya, sebab kalau tidak kemarahannya makin memuncak orang-orang, karena kesannya gini loh, sudah jelas ada visum, Lesti itu mengalami KDRT, kok kamu masih ngeles? Marah dong orang, nggak terima dong ya, karena kan sudah ada bukti jelas visum. Harusnya ketika itu ya sebagai seorang manusia berbesar hati saja seorang Bilar, bahwa dia pun tidak lepas dari kekurangan, dari khilaf. Itu bisa membuat netizen lebih empati ya. Tapi ketika Bilar menunjukkan resistensinya, ya orang makin marah ya, dan karirnya ya makin hancur seperti ini. Ya ini pembelajaran bagi kita bersama ya, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, bahkan termasuk Lesti dan Bilar yang menampilkan kesempurnaan mereka dalam YouTube mereka ya. Sesempurna-sempurnanya orang ada sisi kelemahannya, dan inilah bersama yang kita lihat. Moga-moga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya. Inilah kehidupan, ada hal-hal yang ternyata tidak sempurna, yang ini bisa membuat kita belajar untuk menjadi lebih baik ya. Dan tadi khusus buat Bilar ya, kalau Bunda lihat kayaknya memang kekerasan bukan sesuatu yang kayaknya udah biasa ya. Emang bener deh biasa kan. Terkait Bilar ini Bunda prihatin, nampaknya kekerasan sesuatu yang sudah lumrah ya bagi Bilar. Ini peringatan buat pasangan di sana, suami-suami khususnya, bahwa ketika istri mengeluh bahwa Anda suka marah-marah, ini harus menjadi warning untuk memperbaiki perilaku Anda. Bisa jadi sesuatu yang Anda anggap biasa itu gangguan bagi para istri Anda, dan ketika emosi memuncak karena sesuatu hal, kekerasan itu bisa tidak terkendali seperti kasus Bilar ini. Tadi berarti yang ditampilkan di channel YouTube itu berarti palsu semua dong, kan sama ini kan ya gitu lah, romantis. Lihatnya gimana setelah adanya peristiwa ini? Jadi apakah yang ditampilkan di channel itu sesuatu yang palsu, romantisme palsu gitu ya pemirsa? Pemirsa, namanya channel itu kan konten. Kalau Anda menganggap konten itu mewakili keaslian dari hidup mereka, ya salah besar pemirsa ya. Konten itu dibuat untuk menghibur. Tentu orang nggak mau dong dihibur dengan sesuatu yang membuat mereka jadi nggak nyaman ya. Ya pasti untuk tujuan menghibur
konten itu dibuat. Terus kesannya jadi dibuat-buat, tidak asli. Ya namanya konten. Anda yang harus realistik dong sebagai netizen. Harus bisa membedakan mana yang real dan mana yang tidak real. Oke, udah bungkus.